DSNG. Oke, DSNG ini kemarin saya sempat buat suggest ya di tanggal 19 April, tapi ini harusnya kena cut loss nih. Lowernya turun sampai dengan 600 dan hari ini closing di atas 600 lagi nih. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Wait and see aja dulu. Ya, wait and see dulu. Selama dia masih bertahan atau closing di atas 600 masih oke untuk di hold lah kalau belum sempat dijual ya. Tapi kalau misalkan sudah dijual ya udah tunggu tunggu dia break lagi dari trend line-nya. Prinsipnya ini kan ada trend line ya. Trend line ini ada sorry, moving average. Moving average ini adalah indikator tren. Ini selama dia masih bertahan di atas garis moving average-nya masih oke untuk di apa namanya di hold. Dan kalau kita lihat dari data transaksi asingnya ya masih belum cukup menarik sebetulnya DSNG. Volumenya juga belum terlalu besar, lebih eh, distribusi asingnya. So, dengan begitu kita masih harus wait and see sebetulnya DSNG. Oke, GZCO. GZCO ini ada falling wedge ya, ini saja selama, ini saya hapus dulu saja selama udah TP 302-nya belum kecapai ya, biarin deh. Nah, terus apa yang mungkin terjadi di GZCO? GZCO sejak mulai tanggal 1 April ini udah impulsif sekali ya. Lalu mulai tanggal 18 mulai koreksi ini wajar banget sebetulnya. Dan kalau saya tarik dari A ke B ini udah mulai rejection dari 1618. Oke, sudah mulai rejection. Artinya ada peluang, ada potensi dia akan mulai bergerak positif. Dan kalau kita lihat memang dari momentum apa namanya dari momentum indikatornya, oscillatornya dari stokastik belum belum ada golden cross ya. Tapi kalau misalkan dia besok jadi reversal, oke, jadi reversal hammer bisa jadi golden cross GZCO. Nah, kalau misalkan mau dijadiin saja bisa aja nih GZCO. Ini biarin dulu ya. Saya buatkan suggest baru di GZCO. Ini kan hammer sebetulnya. Besok tanggal berapa? 27 April 2022 GZCO reversal hammer. Nah, kita buy ketika dia breakout dari 198. Ini resistannya ada di berapa? Resisten ada di 202 ya. Berarti 99 sampai 202 masih boleh dijadikan area entry ya. Base 99 199 sampai 202 bisa jadi area entry resistennya. Lalu targetnya di mana? Ini 237 udah nggak kepake, saya jadikan ini jadi resisten. Oke, jadi resisten lalu ini saya buat jadi supportnya. Saya tarik dari B ke C Fibonacci-nya untuk cari target profit. Saya turunkan di sini. Saya hapus saja berarti suggest-nya yang lama. Harusnya dia bisa rebound. Oke, kita punya target sekarang ada di 248, 266, 291.
Stop lossnya dia punya support di 179, kita turunkan satu tik, dua tik atau maksimal tiga tik di 176 kita bisa jadikan stop loss 176. Oke, berarti ini BOB ya, BOB. Oke, di CCO saya tandain dulu lumayan untuk jadi pantauan besok. Kebetulan juga ini ada gap nih sebetulnya 206, bisa kita pantau besok. Selanjutnya tolong map MLPL. Coba saya lihat GJCO dulu deh. Hari ini asing masih distribusi ya, tapi hari ini MG mulai akumulasi lumayan besar. MLPL. MLPL masih wait and see dulu ya, masih wait and see. Ini udah sempat di break supportnya sebetulnya. Ini kalau MLPL secara tren besar masih downtrend ya. Nah, tapi ini ada potensi memang membentuk descending triangle. Roadmapnya yang mungkin bisa diasumsikan seperti ini. Nah, kebetulan ini kan juga menguji moving average ya, dan ada juga resisten dari trendline. Apabila dia mampu breakout, dia lanjut naik ke atas. Tapi kalau dia nggak mampu breakout, biarkan dulu aja dia bertahan di dalam area apa namanya, area patternnya. Lalu boleh nggak untuk spekulasi MLPL uji resisten di atas? Ya kalau Anda fast trade boleh ya. Fast trade itu saya ingatkan lagi, fast trade itu beli pagi jual siang itu dibilang fast trade, beli pagi jual sore itu masih dibilang fast trade, atau beli hari ini jualnya lusa boleh, itu masih fast trade 3 hari, 2 hari dari hari beli itu masih disebut apa namanya fast trade 3 hari maksimal. Terus kalau scalping bedanya apa? Kalau scalping ya dia copet-copet ya. Dia 3 tik, 4 tik, 1%, 2% dia exit. 1%, 2% minus dia exit. Gitu. Kalau fast rate itu lebih cepat. Maksudnya range-nya dibandingkan swing itu lebih cepat. Jadi kalau misalkan mau berspekulasi di MLPL dengan eh, memanfaatkan peluang kenaikannya ini karena memang ini sudah di area support. Ya, ini area support. Dimana ini jadi area demand. Pernah ada historical dia masuk ke area ini ya, ini mulai ada demand dia mulai naik ke atas, turun lagi masuk lagi ke area ini dia mulai naik lagi ke atas, dan ini ada bottoming ketiga ya, berpeluang dia akan coba uji ke atas. Kalau kita lihat dari data transaksinya MLPL masih belum menarik ya, dari akumulasinya juga ini YP juga eh, ada sekitar 400 ribu lot masuk, dan netnya juga sebetulnya net nih, YP-nya net buy ya, masih ada peluang untuk mengalami kenaikan, cuma kenaikannya juga mungkin diperhatikan terbatas ya, karena masih jangka apa, tren jangka menengahnya juga masih downtrend, masih wait and see. Ada peluang rebound, ada peluang transisi tren apabila dia mampu bertahan di atas 270-an lah. Pak Al, bagaimana isu atau selanjutnya ya, Pak Al, bagaimana dengan isu atau istilah sell in my way? Pengalaman dan pengetahuan Bapak bagaimana kondisi market bulan Mei itu di tahun tahun lalu? Apakah berpengaruh negatif untuk trading? Eh ini ini berbicara terkait eh apa?
analisa tem ya. Nah, ini ada seperti Mercury retrograde, lalu full moon dan new moon. Nah, ini ada di materi astrologi trading. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya di bulan Mei itu memang ada Mercury retrograde yang biasanya fase bulan kan dia bergerak seperti ini. Nah, dan Mercury retrograde itu dia terjadi setahun itu dua kali apa satu kali ya, saya lupa. Dua kali ini biasanya begini nih. Nah, kalau dari teorinya astronaci memang eh, pergerakan siklus bulan itu ternyata mempengaruhi psikologis seseorang di dalam market, khususnya di kehidupan sehari-hari. Nah, terlebih di dalam market. Nah, yang pertama saya mulai bahas dulu. Ada yang namanya full moon dan new moon. Full moon dan new moon itu biasanya digunakan para time analisis sebagai momentum atau bukan momentum, tapi sebagai range di mana minus 2 hari atau lebih dari 2 hari setelah atau sebelum new moon atau setelah full moon suka terjadi pembalikan arah market di IHSG. Nah, terus apa yang menjadi dampak kalau misalkan ada full moon dan new moon? Nah, kalau ada full moon, ya katakanlah 2 hari ke depan ada full moon. Ya, perhatikan, kalau 2 hari sebelum full moon itu atau sebelum new moon itu eh, dia belum berbalik arah, mungkin 2 hari ke depan dia bisa berbalik arah, gitu ya. Terus ada Mercury retrograde, di mana yang tadi saya jelaskan bulan bergerak seperti ini. Nah, di masa Mercury retrograde itu bulan ini berjalan terbalik, jalannya rotasinya kebalik. Yang tadinya kan seperti ini ya, tapi ini berbalik. Nah, biasanya yang terjadi eh, terhadap market ya, di dalam market, market itu volatile. Market itu masih konsolidasi mencari arah tren yang baru. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh kita. Mengacu dari pertanyaan kondisi market bulan Mei ini di tahun lalu apakah berpengaruh negatif untuk trading? Dibilang negatif enggak juga, dibilang positif juga enggak juga. Jadi tergantung kita mensiasati kondisi saat itu, ya. Mungkin ada beberapa influencer atau bahkan trader pernah bilang, mungkin Anda juga pernah dengar, di suatu momen atau di suatu waktu tidak selamanya kita bisa scalping, tidak selamanya kita bisa swing gitu. Nah, karena kalau misalkan di market-market yang volatile, ya mungkin lebih enak scalping, lebih enak fast trade karena range-nya ini akan terbatas. Tapi ketika dia konsolidasinya selesai, market sudah tidak volatile dan market menunjukkan tren besar seperti contoh katakanlah MLPL. Marketnya udah mulai volatile, yang ngapain di scalpingin? Biarin aja, beli aja di sini, dia bergerak naik. Turunnya toh kita tahu ada yang namanya pola cangkul dari Dow Theory, primary trend and secondary trend. Lanjut naik ke atas. Jadi untuk apa di scalpingin kalau kita tahu marketnya akan bergerak positif. Nah, yang jadi masalah ketika marketnya volatile atau dia konsolidasi, contoh inilah. Nah, dia konsolidasi atau mungkin ini marketnya naiknya terbatas ya, naiknya terbatas ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi market yang seperti ini? Mungkin kita bicara katakanlah saat ini IHSG. IHSG kalau kita lihat saat ini pun juga masih bergerak volatile sebetulnya. Marketnya sideways dengan kondisi market yang seperti ini ya, bagi para scalper ya tempatnya atau waktunya, karena kenaikannya itu terbatas. Kalau kalau swing itu kita orientasi minimal 10%, pahit-pahit 5%, ya 5% juga masih dibilang kecil lah, minimal 10%.
bisa dapat sampai 20% bahkan 30%. Tapi kalau misalkan marketnya yang seperti ini yang belum terlihat trennya, ya dia kan pasti pergerakannya itu terbatas sehingga para scalper memanfaatkan momen seperti ini untuk melakukan fast trade. Mungkin scalping dengan beli pagi jual siang atau beli satu tick, dua tick, tiga tick udah dibuang. Nah, itu yang dilakukan ya. Nantilah kita bahas masalah time forecasting dari siklus bulan. Yang jelas tadi saya udah jelaskan sederhananya ya. Kalau misalkan ada full moon dan new moon, ini bisa dilihat dari moon phase. Nah, ini ada kalender moon. Di sini ada new moon, ada full moon. Nah, ini tanggal-tanggalnya berapa? Ini nanti kita bisa. Ini bukan sama seperti Elliott Wave gitu. Saya ajarkan juga kan Elliott Wave. Beberapa kali kita ulas materi Elliott Wave. Sering juga saya bilang, hati-hati baca wave, hati-hati baca pembentukan-pembentukan wave yang terjadi di market. Karena terlalu banyak kita dapat atau kita tampung informasi dari beberapa metode itu biasanya bikin transaksi kita malah berantakan. Ya, karena yang harusnya naik tapi karena kita punya eh, apa namanya? Contoh kayak tadi saya suggest di ADMR ya kan. Terus ada yang share di grup ya. Roadmapnya yang share tuh tadi ya saya lupa tadi ya yang share siapa. Dia naik ke atas, dia naik gini, nah, turun ke bawah. Ini teorinya gitu. Mungkin dia menghitung dari berdasarkan wave ABCD dari corrective reaction dari impulsifnya. Ya nggak salah banget. Kalau dibilang salah, saya yang salah. Karena ini adalah forecasting masing-masing ya. Ya sudut pandang kita beda sama kayak saya ngelihat angka 6, Anda ngelihat angka 9 di depan saya. Saya ngelihatnya angka 6, Anda ngelihatnya angka 9. Sebetulnya ya tinggal sudut pandangnya aja. Nah, terkadang hal-hal yang kayak gitu jadi suatu ketakutan malah trading kita berantakan. Sama di full moon juga di teori time forecast ini mungkin bisa jadi acuan aja. Nah, ini ada tanggal 30 di mana tanggal 30 ini ada new moon. Kalau kita lihat dari IHSG-nya berarti tanggal 30 ini kan di sini. Tanggal 29 atau tanggal eh, 30 ya. 29, 28 berarti 27 ataupun tanggal 2 ini kan libur ya. Ini akan ada pembalikan arah baik itu nanti trennya kemana nih yang tadinya dia naik. Nah, ini kan sebetulnya naik ya, ini naik trennya. Bisa jadi ini mulai turun ke bawah nanti. Nah, itu adalah sederhananya analisis dari time forecasting yang sederhana. Full moon dan new moon. Terus juga retrograde itu biasanya Mercury retrograde itu biasanya eh, marketnya volatile lalu kita bisa cari sih sebetulnya di sini kalender Mercury retrograde 2022. Kita bisa cari nih di sini. Oh, 2022 berlangsung yang berlangsung 4 kali setahun. Tanggal berapa aja nih? 18 Oktober ya. 3 Juni dimulai lagi. Januari 29, 14 Februari. Oke, ini tanggal 3 Februari nih ada Juni.
dan 21 Oktober. So, tandai kalender kamu sekarang juga untuk siap-siap melambatkan langkah selama fenomena tersebut terjadi. Nah, ini fenomena fase bulan ini juga menjadi suatu eh, ketidakseimbangan, apa ya bahasanya? Banyak anomali lah yang terjadi di periode ini. Ini simpelnya aja gitu. Kalau Mercury retrograde biasanya marketnya volatile, dia cari arah tren, dia cari eh, pergerakan atau trennya selanjutnya akan kemana, itu di arah di momen-momen Mercury retrograde yang jadi acuan para trader time forecasting, astrologi trading yang mungkin itu agama ya yang menjadi dokternya, penemunya. Oke ya, next, intinya itu tadi. MPPA Pak untuk besok. Oke, MPPA ini sudah saya buat roadmap sebelumnya, ini ada support di 302. Kalau besok sorry, kalau misalkan dia masih mampu bertahan di atas 302, nih juga ada volume, juga udah mulai besar, volumenya positif. Ya saat ini juga yang tadi saya jelaskan nih, kondisi IHSG kita kan juga lagi terbatas ya pergerakannya ya. Nah, ini juga MPPA juga kelihatannya juga dia akan terbatas pergerakannya. Targetnya kemana? Untuk sementara ini targetnya ada di 404, supportnya bisa Anda gunakan di 302, turun dari itu dia akan kejar 232. Secara tren jangka panjangnya dia masih downtrend ya, namun menengahnya sebetulnya udah ada mulai ada transisi ya. Kalau kita lihat saat ini eh, kalau kita lihat saat ini udah mulai ada high, oke, ini low, ini higher low, ini higher high. Nah, memang kalau misalkan kita dapat spekulasi entry di sini, ya mungkin ini bisa jadi higher low, kita akan bisa dapat di apa namanya harga bawah, yang mungkin aja dia berlanjut naik ke atas. Boleh nggak kita spekulasi entry di kondisi saat ini? Boleh aja. Perhatikan supportnya di 302, turun dari itu buang dulu aja nggak apa-apa. Karena memang ini udah mulai terlihat ada transisi ya, masih transisi. Untuk HMSP apakah sudah golden cross? Target berapa ya Pak HMSP? Tembakau masih kurang menarik ya, karena kebijakan Sri Mulyani ini ke depan akan terus menaikkan harga cukai ini. Kalau dibilang apakah sudah golden cross? Golden cross di mana? Golden cross apa nih Bu? Ini udah di atas nih. Golden cross itu di bawah, crossing ke atas. Kalau di atas namanya dead cross buat turun ke bawah. Mungkin salah nih, bukan golden cross. Target ke berapa ya Val? Untuk saat ini target ada di resisten eh, dynamic di 960. Dan kalau kita lihat di sini ada support kuat nih. Ini ada area support kuat ya di 950 sampai dengan 960 ya. Ini pas banget kan support kuat. Kenapa saya bilang support kuat? Ini ada pergerakan turun ke bawah, dia uji beberapa kali, beberapa hari nih kan. Ini beberapa hari dia nggak kuat, dia naik ke atas, lalu diuji lagi beberapa kali nggak kuat, dia naik lagi ke atas. Lalu ketika dia turun menguji lagi beberapa kali nih, sempat konsolidasi di sini. Akhirnya nggak kuat untuk lanjut turun, dia naik lagi ke atas. Terus dia uji lagi terakhir, akhirnya eh, break. Kali ini diuji lagi, naik lagi ke atas. Nah ini kali ini yang tadinya jadi support, sekarang jadi resisten. Dan resistennya bisa dikatakan
cukup kuat. Karena beberapa kali ada area di mana tidak mampu turun ya. Dan beberapa kali ini diuji ya. Ini di beberapa kali diuji juga nggak berhasil naik, akhirnya dia turun. Nah, kali ini diuji lagi, kita coba lihat. Nah, kalau dari majorly dia, kita lihat di sini ada pembentukan ya, saya naiknya untuk turun, bisa jadi naiknya untuk turun. Selama dia masih bertahan di bawah 1000 lah. Selama masih bertahan di bawah 1000 masih antisipasi HMSC untuk turun, karena secara tren besar HNSP ini trennya masih downtrend banget ya. Jangan pernah melawan tren lah. Anda kalau nggak bisa jadi bandar, jangan melawan tren. Bandar aja yang following trend ya. Jadi kalau Anda masih ngerasa retail yang masih suka ke Gojek sama bandar, follow trend. Sekalipun Anda nyangkut di saham yang lagi following trend, nanti Anda kesangkut, Anda keseret, nanti dia akan naik lagi. Nggak usah khawatir. Jadi jangan following trend. Jangan counter trend. Following trend. Cari yang marketnya 45 derajat naik ke atas. Saya selalu ingetin, carilah market yang 45 derajat ke atas. Ini kan sudut siku-siku, 45 derajat naik ke atas. Ya, ini kan 45 derajatnya turun ke bawah. Hindarilah, jauhin saham-saham yang kayak gini. Titip cek CMPP dan BRMS. Makasih. CMPP. Coba kita lihat CMPP. Nah, contoh CMPP nih. Kalau kita lihat secara major trendnya juga, dia udah mulai positif sebetulnya. Ya, dia udah mulai mulai bergerak positif. Dan kalau kita lihat dari makroekonominya pun juga pemerintah sudah mulai melonggarkan ya kebijakan pandemi COVID-nya, sehingga udah bisa pulang kampung atau mungkin udah bisa liburan dengan menggunakan maskapai penerbangan. Cuma masalahnya hmm, bahan bakarnya ini lagi mengalami kenaikan, ini yang jadi hmm, kendala. Nah, ini kita lihat CMPP hari ini negatif ya 5,4%, dan ini masih di dalam range mother bar-nya. Harami ya. Selama masih berada di dalam mother bar-nya, wait and see aja dulu. Nah, kalau kita mundur ke belakang di tanggal 21 April, ini ada engulfing. Tapi kalau misalkan kita mengacu dari engulfing itu harus breakout dulu dari mother bar-nya, tetap sama outside bar. Dia harus break dari high mother bar-nya di 675. Tapi kali ini atau besoknya dia nggak mampu breakout. Dia masih bertahan di dalam range mother bar-nya. Dan hari ini pun juga masih di dalam range mother bar-nya. Apa yang harus dilakukan ya, wait and see. Saya sudah tanda ini. Kalau misalkan dia mampu break dari mother bar-nya dia break ke atas ya dia lanjut ke atas. Kalau dia di break low mother bar-nya, dia akan turun ke bawah. Setidaknya dia nguji support dynamic dulu di 490. Nah, terjauhnya dia akan uji support di area ini 410-an. Oke, jadi JMPP wait and see dulu. Dari makroekonominya ada negatifnya, ada buruknya nih. Kalau dari kebijakan pemerintah udah mulai melonggarkan, tapi kalau dari belanja modal ya, belanja modal ini kan bahan bakar juga menjadi bagian dari belanja modal ya. Nah, ini lagi mengalami kenaikan nih. Nah, ini yang mungkin bisa jadi penghambat CMPP untuk lebih growth. Oke, selanjutnya kita lihat BRMS. Nah, ini yang tadi saya bilang, lebih baik beli saham di harga tertinggi pada saham-saham yang berfundamental bagus, atau setidaknya Anda beli yang saat ini trennya 45 derajat naik ke atas, daripada salah beli saham. Kalau tadi HMSP dia kan 45 derajat turun ke bawah. Let's say kita beli di atas nih. Let's say kita beli di atas. Forecast saya
setelah dia koreksi ini, dia akan melewati harga tertingginya. Ya, sama ketika ini. Katakanlah nih beli di atas nih, di pucuk di area berapa? 190-an katakanlah. Seret turun ke bawah. Setelah dia selesai koreksi, kekejar. Jadi lebih baik nyangkut pada saham-saham yang berfundamental bagus. Nah, ini BRMS kan ada makroekonominya, ada industrinya yang lagi didukung sama dampak perang di Eropa ya. Nah, ini boleh kita hold sekalipun kita punya barang di atas. Masih menarik karena trennya masih bergerak positif di atas. Salah satu indikasinya melihat tren yang memiliki tren yang kuat adalah bertahan di atas moving average. Bergerak di atas moving average. Moving average ini menjadi salah satu indikator tren dan juga menjadi support resistance dynamic. Perhatikan, moving average pun juga bisa dijadikan money magnet. Kenapa disebutnya moving average itu money magnet? Karena setiap kali harga bergerak melewati atau meninggalkan moving average-nya, selanjutnya dia akan kembali tersedot ke area moving average. Semakin dia jauh, nanti korektifnya dia akan menguji moving average-nya. Namun selama dia masih bertahan di atas moving average, dia mulai rebound setelah dia nggak mampu breakout atau breakdown dari moving average, dia akan bergerak lebih tinggi daripada last price. Lebih tinggi daripada high sebelumnya. Itu potensialnya. Sama ketika pun dia turun ke bawah, dia marketnya bergerak, makin jauh meninggalkan moving average, dia akan balik lagi. Tapi ketika dia nggak mampu melewati naik ke atas, dia nggak mampu terbang ke atas, breakout dari moving average-nya, maka dia akan bergerak akan lebih turun dalam dibandingkan low sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan kan kalau Anda beli di area saham-saham yang lagi downtrend, nggak enak banget. Syukur-syukur Anda bisa dapat BRMS. Nah, saham-saham yang udah menyentuh di area moving average-nya seperti ini, apa yang terjadi kalau Anda beli di sini? Dia menyentuh moving average, harga tertingginya di 278, udah 200 kali lipat. Maksudnya 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Nah, untuk BRMS sekarang kita wait and see dulu nih. Di sini ada area base yang mungkin area menjadi area demand ya. Sekali lagi support resistance itu sebetulnya area psikologis di mana saya pernah beli di area 200 lalu harga naik ke area 278 dan saya merasakan cuan, saya jual di sini. Lalu turun ke bawah, lalu saya akan berpikir lagi, oh waktu itu saya beli nih di harga sekian. Saya beli di harga 200-an lagi, mungkin nggak nih bisa bisa naik. Nah, spekulasinya di situ. Ketika dia masuk ke area support, ya mulai banyak partisipasi beli, dia akan bergerak naik lanjut ke atas. Namun kalau misalkan area demand ini lebih banyak cenderung sellernya, supply-nya, ya, maka dia akan breakdown dari supportnya dan dia akan terus turun ke bawah. Ya, kalaupun dia nantinya akan bergerak di dalam area ini, moving average-nya lambat laun dia juga akan naik. Nah, dia akan nyentuh moving average dan mungkin dia akan rebound. So dengan begitu wait and see dulu BRMS masih oke kok. NTM untuk koreksinya bagaimana Pak? Dan bagaimana cara menarik garis lurus untuk chart sebelum selanjutnya? Maksudnya gimana nih? Menarik tren garis lurus untuk chart selanjutnya. Pak Muhammad Izar Arif, maksudnya gimana nih Pak? Cara narik garis lurus chart sebelum selanjutnya. Malam Pak, malam Pak. Mm-mm.
Oh, roadmap-nya maksudnya. Oke, 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 sama-sama, Pak. Nah, ini kan kalau kita lihat dari tren sebelumnya, memang di sini memang udah ada rising wedge ya, ada bearish flag lah. Nah, tadi saya jelaskan kalau dia udah meninggalkan moving average, simpelnya dia akan balik lagi ke moving average. Nah, kali ini ada support di 2430. Lalu kalau misalkan dia masih bertahan di bawah 2430, lalu dia makin dalam turunnya, yang dikejar adalah support kuatnya. Apakah ini support kuat? Ya, ini bisa disebut support kuat juga, tapi tidak lebih kuat dibandingkan 2270. Let's say harga bergerak turun ke bawah lah, ya, turun ke bawah. Bagaimana cara kita menentukan arahnya? Kalaupun dia naik, dia akan kemana? Nah, saya sekarang mau cari cara, ini dia akan kemana sih turunnya? Yang pertama itu dulu. Saya tarik dari A ke B. Nah, ini sudah di area 0618, tapi masih akan terus turun. Di area 0786 ini menjadi penentuan. Menjadi penentuan. Kalau misalkan dia mampu rebound, ya dia akan balik lagi ke atas. Let's say dia di area support ini dia rebound. Ya, di 2430 dia rebound ke atas. Kemana targetnya? Tariknya dari B ke C. Ya, saya tarik dari sini. Kalau tadi saya nariknya, nih saya tandai dulu ya. Ini saya anggap ini area A. Ini area B. Di video Dow Theory saya jelaskan ini sebetulnya. Ini area C. Oke. Selama dia masih bertahan di atas area A yang menjadi low primary trendnya, ya, dia rebound dari sini pun ini masih tetap jadi area C. Karena primary trendnya, nah, dia begini. Ini adalah pala cangkulnya nih yang C. Lalu kalau dia balik lagi, kalau dia mulai eh, rebound di area 2430, targetnya kemana? Tariknya dari B ke C. Paling rasional cari 05 dan 0618. Ya, extensionnya kita bisa pakai eh, resisten dulu yang jelas. Tandain ini jadi resisten, lalu tandain 1272, lalu selanjutnya tandain 1618. Ini yang biasanya saya gunakan untuk menjadi target apabila dia mulai rebound ke atas. Oke. Lalu kondisinya bagaimana kalau misalkan dia turun sampai ke C? Berarti bukan pala cangkul. Ini kalau kita lihat jadi double bottom. Trennya dari atas turun ke bawah, dia jadi bottoming satu. Lalu naik ke atas, ini bisa jadi neckline karena ini masih lebih rendah daripada high ini. Lalu dia coba buat bottoming kedua di C dan dia mulai rebound, oke. Nah, areanya di mana kalaupun dia eh, menjadi double bottom ya. Ini jadi area, kalau saya mau lebarkan ini jadi area. Ini menjadi area demand di mana ketika masuk di harga berikut ini di 2280-an lah ya, sampai dengan 2400, harga sempat didistribusi nih. Barang sempat didistribusi, lalu dia di harga terendahnya di 2270 mulai ada akumulasi yang cukup lumayan besar. Kalau kita lihat dari volumenya juga, ini kan kelihatan. Ini ada akumulasi. Ya, ada akumulasi, mulai ada bergerak naik ke atas dan mulai rebound marketnya, mulai rally.
Nah, pun kalau dia turun ke bawah ya area ini yang menjadi demand tadi yang kita jadikan acuan. Makanya tadi saya bilang ANTM ada yang tanya bagaimana kalau mau akumulasi? Tunggu dulu aja, jangan serok-serok ketika market lagi turun. Jangan nangkep pisau lagi jatuh lah intinya. Pisau lagi jatuh dari atas kita tangkap tangan kita berdarah. Nah, kenapa ada yang bilang gini, buy on support gitu, buy on support. Ya kalau misalkan Anda sudah bisa menguasai volumenya, eh, Anda bisa melihat broker summary-nya ada yang akumulasi katakanlah. Beberapa aspek Anda bisa kuasai, Anda boleh buy on support. Saya tidak melarang itu karena lebih bagus karena Anda dapat di titik terendahnya mungkin bisa jadi. Cuma tapi kalau Anda masih fase belajar ya, eh, memahami candle, baiknya Anda tunggu dia selesai turunnya, tunggu dia selesai dan ada pembalikan arah, yaitu reversal. Nah, kalau dia udah masuk jadi reversal, nggak apa-apa kita nggak terlalu beli di baling bawah. Artinya kita beli agak sedikit naik lah dibandingkan supportnya. Nggak masalah, yang penting itu melanjutkan. Lebih valid dulu. Ada volume yang lumayan udah bergerak, terus ada akumulasinya yang eh, udah mulai menarik. Ya, ini ANTM juga kalau kita lihat turun 4,5% ini dalam banget. Tapi lihat asing masih pelan-pelan masuk, asing pelan-pelan masuk. Nah, kalau Anda punya budget yang lebih memang dikhususkan untuk ANTM, Anda boleh cicil pelan-pelan nggak masalah. Tapi kan alangkah baiknya kalau memang belum terlalu banyak ya tungguin aja lah di bawah atau dimasuk di area ini Anda bisa akumulasi. Breakdown dari 2270 Anda bisa exit. Nah, kalau misalkan asumsinya dia breakdown dari 2200 maka trennya udah beda kan. Dia akan turun ke bawah. Balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana cara eh, menarik garis tren lurus untuk chart selanjutnya? Pakai panah ini, saya tarik ke atas. Nah, apa aja yang dipertimbangkan? Tarik dari B ke C, selesai dia korektifnya. Nah, 05 ini menjadi area apa? Golden ratio ya, yang paling realistis Anda bisa gunakan sebagai target terdekat. Namun kalau misalkan 05 dan 0618-nya Anda lihat dia masih kuat, ya udah berarti Anda gunakan target-target resisten 1272 dan 1618 yang berpotensi eh, bergerak ke sana. Kenapa sih harus 05 dan 0618 ini dipertimbangkan juga? Karena takutnya begini, Pak. Takutnya bikin lower jadi bikin lower high. Takutnya malah jadi bikin lower high. Iya kalau dia bisa rebound lagi di support ini. Masalahnya kalau misalkan dia makin bablas turun gimana? Nah, ini yang terjadi ketika transisi tren. Ini yang saya maksud. Trennya seperti ini, ya. Nah, di kondisi ini, di kondisi high yang ini, lower high di mana high-nya tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, ini akan berbalik arah di area 05 dan 0618. Saya tarik ini dari B ke C. Nah, ini di area 05 dan 0618. Selanjutnya dia turun breakdown supportnya. Makanya ketika marketnya sudah tinggi dan dia juga sudah cukup dalam ya koreksinya 050618 itu bisa kita jadikan area target yang paling realistis untuk kita taking profit. Walaupun ada hmm, apa namanya target-target di atas ya nggak apa-apa. Kita coba perhatikan yang paling terdekat dulu. Contoh lah kayak ADMR. ADMR nih kenapa saya buat yang tertinggi? Oke, saya buat yang tertinggi karena memang trennya juga impulsif. Betul. Terus yang paling realistis gimana ya? Tarik dari B ke C boleh Anda gunakan. 05 dan 0618 jadi target paling rasional. Kalau Anda beli di 24 sorry, kok 2540 ya? Oh, 2540 di sini. Naik ke atas
05-nya ini dapat 5%. 6 itu dapat 9%. Lumayan kan? Ya semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Arif ya. Sama-sama Pak. Selanjutnya Bang Al minta tolong film Bang. Oke, kita coba lihat film. Saya bahas Anthem sedikit lagi ya. Anthem masih oke ya, nggak usah panik ya. Makin turun makin dibeli. Makanya saya waktu itu bilang, gimana Anthem? Saya selalu bilang kalau Anthem semakin turun semakin dibeli. Saya ngeliat asing banyak banget yang masuk netbuy masih. Nggak usah panik. Film kalau kita lihat juga ini udah mulai ada akumulasi ya. Bisa jadi ini area demand. Kita masih boleh wait and see ya kalau dia mampu breakout dari 200 1200-an ini ya potensinya dia akan lanjut ke atas. Nah, cuman antisipasinya dia udah terlalu tinggi sebetulnya. Kalau kita tarik ini udah jadi rising wedge. Berarti dia masih ada peluang dia naik ke atas lagi. Nah, kalau misalkan dia nggak mampu bertahan di atas 1300 dia akan turun ke bawah. Masih diakumulasi hari ini, cuman juga belum terlalu menarik ya sebenarnya dari akumulasi asingnya. Ya kita masih wait and see lah. Kenaikannya mungkin bisa jadi kenaikan terbatas karena sudah mulai jenuh nih, naiknya udah mulai nggak kuat naik. Tapi masih ada potensi untuk ngejar ke 1260 sampai dengan 1300. Oke, selanjutnya eh, Amar. Amar di sini ada falling wedge ya, boleh dipantau juga. Nah, ini boleh nih kalau misalkan tadi saya bilang di mana moving average menjadi money magnet. Ketika dia market meninggalkan moving average, dia meninggalkan jauh, dia balik lagi ke moving average, dia mulai rebound lagi. Nah, ini kan udah mulai rebound lagi. Di sini juga ada engulfing ya. Ada reversal engulfing, lalu di sini ada pattern dari falling wedge-nya dan yang sudah mulai terlihat di break. So, dengan begitu kita bisa spekulasi di sini. Dari broker summary-nya juga MG mulai masuk nih. Net buy, asingnya juga net buy hari ini lumayan menarik, tapi volumenya juga belum belum terlalu signifikan ya. Dan kalau kita lihat dari oscillator-nya, momentumnya juga ini udah ada golden cross di bawah dan ini udah mengangkat ke atas. Harusnya secara momentum masih kuat untuk melanjutkan ke atas. Saya coba buatkan trading planningnya di Amar besok tanggal 27 April 2022. Amar eh, falling wedge. Bahayanya ini kan sejajar dengan
apa namanya trendline ya. Kita bisa BOB di 388 BOB. Targetnya, nah kalau falling wedge targetnya ini cari aja simpelnya ini. Oke, ini paling sederhana cari target ya. Nah, terus untuk lewati ini ya, kalau kalau selama masih ada kelihatan historical dari resisten sebaiknya gunakan historical. Oke, ini saya pakai closingannya ya, saya pakai. Atau kalau misalkan nggak ada, misalkan mau pakai Fibonacci, maksain pakai Fibonacci ya bisa juga, tariknya dari B ke C. Tariknya di ekor ya, bukan di body. 1272 1618 pas banget kan di sini. Nah, di area-area inilah. Jadi nggak perlu pakai Fibonacci, sebetulnya resisten-resisten di atas ini sudah merepresentasikan rasio-rasio itu. Jadi boleh kita jadikan target di terdekat 14. Oke, selanjutnya di 440. Selanjutnya terjauh di 504 saya ambilnya ya. Kenapa? Ya kalau mau jadi 4 target juga bisa ini jadikan target. Ini saya buat deh. 470 berarti ya. 70 jadi. Cuman kepanjangan saya nulisnya. Lebih ke penulisan aja sih panjangan. Terus stop lossnya di mana? Ini kan supportnya kan di 356. Supportnya di 356. Lalu dia punya low di berapa nih? 346 ya. Mana yang dipakai? Kalau saya pakai ekornya 346. Saya turunkan satu tik atau dua tik. 46 42 lah, 342 Mas. Jadikan stop loss. Asumsinya apa? Kalau misalkan dia eh kalau dia masuk balik lagi turun ke bawah, dia apa namanya breakdown supportnya maka trennya patah. Ya dia balik lagi ke sini dan mungkin bisa jadi ini baru rebound ke atas. Dan apa yang harus dilakukan kalau misalkan dia patah trennya? Ya cut loss dulu aja, nanti kalau dia mulai reversal lagi kita bisa ambil lagi, buyback lagi. Yang penting disiplin dulu. Masalahnya iya kalau misalkan dia bergerak naik ke atas lagi. Kalau misalkan dia malah terus lanjut turun bagaimana? Falling wedge-nya gagal. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi dari 10 kali pembentukan pattern, baik itu candlestick pattern ataupun chart pattern, 10 diantaranya, 7 diantaranya itu berhasil, 3 diantaranya bisa gagal. Maka tetap kita antisipasi dengan stop loss. Makanya saya buat 388. Kenapa 388 saya buat? Karena ini kan masih, kalau kita lihat masih swing low satu ya, tapi ini 1 2 3, ini yang keempat nih. Nah ini terus di sini lowernya baru 2 yang sentuh moving average, masih ada indikasi dia turun ke bawah untuk jadi lower yang ketiga, baru dia breakout di swing high atau di high yang kelima. Oke juga masih bisa. Nah, cuman kita buat BOB karena kalau dia sudah breakout dari resisten minornya ada di sini di 384, sebetulnya 386 388 naikin deh ya, 386 udah boleh kita beli. Saya turunin. Baiknya dia closing di atas 386, valid jadi falling wedge. Oke, Mar tadi udah dibahas, ininya juga ada akumulasi. Terus juga asingnya akumulasi. Masih boleh kita lihat falling wedge-nya ke depan. Selanjutnya untuk emiten CPO bagaimana infonya? Harga CPO di luar malah naik, Pak. Nah, masalahnya CPO di luar harga naik. Pemerintah ini kan menghapus kebijakan ekspor CPO ya. Nah, apa yang terjadi? Biasanya ketika demand di domestik sudah terpenuhi, sisanya kan diekspor.
ya, dilempar ke luar negeri. Dan itu akan meningkatkan neraca dagang dari emiten-emitennya. Tapi kali ini kan nggak boleh diekspor. Artinya marketnya ya terbatas di domestik. Dari segi eh, keuangan ya harusnya jadi terbatas dong pendapatannya. Jadi malah yang harusnya dapat 10.000 jadi dapat cuma 7.000 karena cuma memenuhi domestik aja. Terus juga dari segi supply and demand-nya juga produknya juga jadi banjir di domestik. Supply-nya banyak tapi demand-nya nggak nambah di situ-situ aja. Ya hukum dagang di mana supply-nya banyak, demand-nya nggak meningkat, ya harga akan turun, jelas. Harga turun itu akan eh, menurunkan neraca dagangnya juga. Itu yang dikhawatirkan para investor, makanya kemarin mungkin 2 hari terakhir ini market yang berkaitan dengan CPO ini mulai mulai hancur-hancuran ya. Cuman ada satu yang menarik menurut saya, SIMP. Kenapa SIMP? Karena ini kan olahan ya, produk-produk olahan dari minyak ya. Nah, ini harusnya produknya dia akan lumayan tetap bagus penjualannya. Harga produksinya murah ya. Karena apa? Di domestik harganya pasti turun. Walaupun dari CPO globalnya dia naik, tapi ya saya punya kelapa sawit misalkan. Banyak, nggak ada yang mau beli ya saya akan jual murah. Daripada itu busuk nggak jadi duit, ya saya akan jual murah. Walaupun rugi biaya rawat komoditasnya. Akhirnya SIMP ini kan produsen dari minyak goreng ya. Nah, belanja produksinya dia akan murah jadinya. Diambil aja kelapa sawit dari Indonesia, nggak perlu impor. Tapi nantinya hasil dagangnya dia akan mulai positif. Itu ya outlooknya mungkin dari CPO. Pandangan saya. SMDR dong Pak. Asing jualan sampai turun 1.800 balik lagi apakah masih oke? Jadi CPO masih belum ya. SMDR asing mulai jualan tapi jualannya kecil Pak volumenya Pak. Ya. Sempat ada akumulasi nih sejak tanggal 19 April sampai dengan hari ini masih dicatat oleh Netbuy. Ya ini sempat kemarin jualan 18 tapi mulai akumulasi lagi 19. Nah ini kalau kita lihat ya dibandingkan akumulasinya masih kalah ya SMDR. Dan kalau kondisinya saat ini inside bar, wait and see aja dulu selama masih bertahan di dalam area range mother barnya. Oke, wait and see SMDR masih punya tren yang cukup bagus. Ke depan trennya juga masih punya potensi cukup baik. Ya kita lihat aja kalau misalkan memang dia breakdown dari 1690 maka dia akan lanjut turun ke bawah. Karena kalau kita lihat juga dari trend majornya sudah terlalu jauh meninggalkan moving average. Tapi kalau kita lihat memang trennya masih cukup menarik ya. Maka dari itu saya bilang lebih baik beli saham di harga tertinggi pada perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus daripada salah beli saham. Nah, kalau kita beli SMDR katakanlah di 1980-an lah. Ini turun. Next time juga dia akan naik ke atas, nggak usah dijual juga dia akan naik ke atas karena trennya masih bullish kuat. Ketimbang Anda salah beli saham yang trennya downtrend Anda beli terus Anda
tahan-tahan tradingnya berdasarkan harapan lagi. Anda beli di sini nih, katakanlah. Lebih parah lagi beli di sini. Turun ke bawah. Wah, naik. Wah, udah profit. Nggak dijual. Berharap dia akan terbang lagi ke atas. Akhirnya apa? Di bawah turun. Ah, semoga aja naik ke atas. Semoga aja naik ke atas. Wih, mulai naik nih. Ternyata naiknya nggak ngejar angka belinya. Makin dalam turunnya. Udah trading berdasarkan harapan, tidak objektif, ya. Terus juga masuknya di saham-saham yang downtrend, naiknya untuk turun. Tapi kalau saham-saham yang memiliki bullish kuat, turunnya dia akan untuk naik lagi. Sekalipun di major. Let's say ini adalah pergerakan impulsifnya. Nah, memang saat ini di majornya SMDR belum ada koreksi yang cukup signifikan ya. Pala cangkulnya belum ada nih di sini. Baru beberapa candle aja yang atau beberapa minggu, 1 minggu aja yang turun tapi dibalas naik lagi. Nah, ini kan mulai konsolidasi nih. 2 minggu terakhir kan mulai konsolidasi. Marketnya sideways di sini-sini aja. Ada pola apa nanti di sini? Ya, ada pola apa? Kalau saya hapus ini, ya saya buat ini adalah tren mulai dari sini ya. Ini koreksinya. Kalau saya buat ini ada swing satu, ada swing dua, dua swing udah mulai terlihat, kita udah boleh langsung tarik garis trendline di atas. Nah, ini kalau kita mau pakai ini ada apa di sini? Ya, bisa jadi ini jadi penan. Bisa jadi ini jadi penan. Tapi penan bisa gagal juga, Pak. Hati-hati. Ketika dia breakdown dari patternnya di bawah, dia akan turun ke bawah. Targetnya kemana? Targetnya dia akan nguji support terdekatnya. Support terdekatnya di mana? Ini ada area resisten ya. Ini ada area resisten, di sini ada area demand. Oke, di area resisten, ini area demand-nya mulai bergerak naik lagi nih, supportnya terdekat, area base-nya. Ini bisa kita jadikan acuan kalau dia turun ke atas. Turun ke bawah. So, wait and see dulu untuk SMDR. Kalaupun sudah punya barang wait and see, kalaupun belum punya barang wait and see. Ya. Catatannya yang paling penting adalah ada support krusial di 1655. Selama masih bertahan di atas itu masih oke wait and see. Tapi kalau udah turun lewati itu ya dia akan lanjut turun ke bawah ya. Seperti yang saya gambarkan. Kenapa nggak ambil dari sini ya? Bisa juga ambil dari sini. Cuman kalau ambil dari sini takutnya ini kan bisa jadi begini. Bisa jadi descending triangle. Takutnya gitu. Makanya saya ambil dari support terkuatnya 1655. Oke, wait and see dulu SMDR. Selanjutnya SRTG Pak. Candle hari ini inverted hammer layak buy Pak. SRTG. SRTG ini punya punya portofolio bagus-bagus banget trennya ya. Kemarin saya udah share tuh. Nah, terus SRTG juga ikut-ikutan naik ketika saham-saham yang ada di portofolio SRTG juga mengalami kenaikan atau memiliki tren yang kuat bullishnya seperti MDKA, ya, Hydro dan lainnya lah. Sampai MX juga punya SRTG nih. Dan saat ini apa yang terjadi di SRTG ya koreksi wajar sama emiten atau portofolionya juga lagi koreksi. Nah, kalau kita lihat dari candlestick pattern ini kan ada mother bar sebetulnya. Ya, ini ada mother bar. Ini inside bar. Wait and see aja dulu selama masih bertahan atau berada di dalam area range mother bar-nya. Dan kalau misalkan kita urut per candle, apa yang ada di sini? Nah, di sini ada short candle sebetulnya. Di bawah ada short candle. Lalu hari ini membentuk inverted hammer. Layak buy kah kita atau layak beli kah kita? Mengacu pada candlestick strategi di mana kita boleh entry ketika high mother bar-nya, high dari apa namanya inverted hammer-nya dilewati.
Artinya high invertednya kan ada di 3.720. Apabila kita memaksakan entry di area ini, targetnya kemana? Targetnya berarti ke resisten mother bar-nya, nggak jauh-jauh. Oke. Lalu kita ambil di sini ada short candle. Misalkan kita ambil short, ya targetnya kemana ya? Ini kan jadi area support dan resisten, ruang pergerakan harga sebetulnya. Nih supportnya nih, atasnya resisten. Dia akan bergerak naik ke atas, targetnya ke sini. Kecuali dia mampu breakout dari area mother bar-nya, range mother bar-nya, dia akan bergerak lanjut naik ke atas. Dan pun kalau misalkan memang ya besok dia bergerak positif, menyempurnakan inverted hammer-nya, let's say dia bergerak naik ke atas. Dia naik ke atas, dia naik ke atas, dia naik ke atas. Nah, ini sebetulnya jadi pala cangkul. Bisa nggak ini jadi pala cangkul ya? Kenapa enggak? Bisa-bisa aja. Saya tarik dari A ke B, ya. Ini di area 0382. Kemarin saya jelasin tuh. Kalau misalkan korektif, targetnya kemana? Targetnya itu akan menguji setengah dari range impulsifnya. Dalam kasus SRTG ini kan nggak setengahnya diuji, ya, nggak setengahnya diuji. Lalu apa yang harus saya lakukan kalau misalkan dia setengahnya nggak diuji, tapi dia udah mulai reversal katakanlah? Agak ngeri-ngeri sedap kalau saya ya. Jadi sebaiknya kalau saya lebih tunggu dia breakout dari resistennya, dia mulai konsolidasi di atas ini di area resisten dan dia mulai breakout, ya saya akan memutuskan untuk entry. Tapi boleh nggak kita spekulasi beli di sini? Ya boleh aja, nggak masalah. Supportnya ya jelas di sini ada support di 3.500. Breakdown dari 3.500 ya kita buang dulu. Karena ini kalau kita lihat ya, kalau kita simak marketnya ini nggak ada support lagi, Pak. Udah nggak ada support lagi setelah 3.500. Full body. Apa yang mungkin terjadi ketika 3.500 dilewati? Ya dia akan uji support selanjutnya. Uji support selanjutnya di mana? Di 3.120 ini. Oke. Jadi agak cukup dalam kalau misalkan masih dibiarkan. Lalu kalau misalkan pun kalau dibiarkan bagaimana? Masih oke, Pak. SRTG perhatikan nih. Trennya 45 derajat naik ke atas, Pak. Ya. Katakanlah kita beli di sini nih waktu itu. Kita dibeli di area ini. Di atas nih kita beli. Market di bawah turun kita nggak jual, dia uji sini, di uji moving average-nya dia balik lagi ke atas, Pak. Kita beli di harga tertinggi nih, market di bawah turun berapa lama nih? Berapa bulan nih? 2 bulanan, 3 bulanan. Hari ini bergerak naik, bahkan bisa jadi cuan. Ini yang saya maksud, lebih baik beli di harga tinggi pada saham-saham yang berfundamental bagus, dari makroekonominya bagus, dari sentimennya bagus, dan dari trennya bagus, daripada salah beli saham. Salah beli saham itu yang sentimennya udah, contoh kayak HMSP, saya balik lagi ke HMSP tadi. Sri Mulyani akan bertahap menaikkan cukainya, pajak bakaunya. Ini kan jadi sentimen negatif. Terus juga trennya juga bearish. Market bergerak di bawah moving average. Naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Kalau marketnya lagi bullish seperti ini, turunnya untuk naik, turunnya untuk naik, turunnya untuk naik. Nah ini strategi turunnya pun kalau sampai ke 3.100 masih wajar-wajar aja, Pak. Ini naik, turun ke sini masih wajar-wajar aja. Oke ya. Kita lihat SRTG laporan transaksinya. Asing masih akumulasi, Pak. Kenapa sih saya tuh selalu perhatikan asing, kenapa nggak broker domestiknya? Yang pertama, asing ini transaksinya lebih medium range, Pak, Bu. Lebih dari 1 minggu, lebih dari 2 minggu gitu. Akumulasinya jelas dia. Pada saham-saham yang memiliki tren bagus. Beda dengan broker-broker domestik nih. Fund manager biasanya menggerakkan harga. Big fund. Ya. Nah, mereka ini kan sebagai big fund
let's say katakanlah inilah big fund dari reksadana lah, itu kan maksudnya big fund juga. Nah, dia harus liquid, Pak. Dia harus liquid, dia harus trading, beli minggu ini, jual minggu depan, atau beli Senin, jual Jumat. Dia harus liquid dan pasti dia harus dapat keuntungan. Makanya akumulasinya, ya akumulasinya ini ya buang masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi itu yang bikin market volatile. Ya karena big fund itu harus liquid. Katakanlah nasabahnya mau tarik duit, ya dia harus punya duit untuk melikuidasi duit nasabah. Ya nggak mungkin kan nasabah mau tarik duit tapi bilang, oh maaf Pak, sahamnya lagi nyangkut, belum bisa tarik duit, kan nggak mungkin dia kayak gitu. Ya dia harus melikuidasi saham-sahamnya ketika ada nasabah yang mau jualan, apalagi mau lebaran kayak gini. Ketika mau lebaran kayak gini, big fund pada jualan karena investornya pada tarik duit, asingnya mulai pelan-pelan masuk. Ya kayak tadi kita lihat ANTM, SRTG ini, pelan-pelan masuk, pelan-pelan masuk. Dan kenapa juga saya perhatikan asing? Perlu diketahui 51% uang yang beredar di pasar modal kita, khususnya di pasar saham, masih didominasi asing. 51%, Pak, didominasi. Kenapa begitu? Karena masyarakat kita belum seperti masyarakat US. Kalau masyarakat US sudah masuk 80% dari pengguna rekening bank di Amerika sudah punya dana, sorry, sudah punya rekening investor, RDN itu. Artinya 80%, setidaknya 70% dari masyarakat di Amerika sudah berinvestasi saham atau sudah trading saham. Jadi marketnya nggak tergantung sama asing. Tapi kalau kita masih kurang dari 2%, Pak. Paling banyak mungkin 2%. Tahu deh datanya udah 2% apa belum? Dari pengguna rekening loh. Kalau belum punya rekening ya nggak usah diomongin, kan harus punya rekening kan. Dari pengguna rekening di Indonesia hanya 2% yang punya RDN. Masih jauh banget bedanya. Nggak nyampe 10%. Jadi market kita masih dominasi asing. Makanya ketika asing masuk heboh. Bahagialah para retail-retail atau para pengamat ekonom. Lalu ketika asing keluar, ya mulai waspada nih, kenapa nih gitu. Karena memang 51% dana yang beredar di pasar modal kita masih didominasi oleh dana asing. Itu yang saya perhatikan. Oke ya, Mas RTG masih oke kok ke depannya. Lalu tadi pertanyaannya layak buy nggak? Boleh, kalau mau spekulasi silakan. Ada dua opsi, ketika dia breakdown dari 3.500 boleh dijual dulu kalau udah nggak punya duit lagi, ya udah all in di situ, jual aja dulu, nanti di bawah ambil lagi daripada keseret-seret kan. Atau kalau misalkan masih punya cash, biarin aja dulu, nggak apa-apa, nanti di bawah cicil beli lagi. Ya, JPFA dong Pak, potensi besok gimana? Ada new normal ya. Kalau mungkin dari historical ya saham-saham ayam-ayaman gini nih yang bisa gerakin harga ketika market menjelang lebaran, tapi malah komoditas sekarang yang ngegerakin. Oke, saat ini market JPFA cukup menarik ya, positif 6,5%, dan secara tren jangka menengah sebetulnya JPFA masih punya tren yang bearish ya. Ini saya udah tandain supportnya, saya hapus dulu, saya buat ulang, kita gambar baru. Kita coba tarik, kita cari pattern. Di sini ada pattern falling wedge kayaknya nih, saya lihat nih. Ya, ada pattern falling wedge. Kalaupun memang dia jadi falling wedge, tapi dia belum belum break dari, nah, oke, saya ambil lebih major, lebih biar nggak berantakan. Oke, ini falling wedge jelas ya.
Saya gambarkan di sini ada pergerakannya. Oke. Apa yang mungkin terjadi pada market JPFA? Bisa jadi dia akan uji trendline atasnya ya di 1500-an lah ya. Boleh nggak kita besok spekulasi entry? Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Sebetulnya nih ketahan support apa ini kan ada support, ya ada support di sini juga ada area demand, dia mulai bergerak ya di area ini ke atas ini ya. Di sini dia eh, mulai ada area demand, dia bergerak naik ke atas. Nah, targetnya kemana besok? Ini ada area demand juga di sini. Ya, targetnya ya di kisaran ini. 5.500-an lah ya. Terus idealnya masuk nggak? Ya kalau Anda mau fast trade, Anda mau berspekulasi di emiten ini ya Anda bisa fast trade aja lah. Sehari 2 hari exit, hari 2 hari exit. Jangan dinepin terlalu lama. Ya karena masih ada peluang dia untuk turun lagi nih Pak. Bu. Kalau dia nggak mampu breakout dari trendline ya dia balik lagi ke bawah. Oke, masih terbatas pergerakannya JPFA. Ada falling wedge besar di major trendnya. Itu kalau dibilang besok ada peluang dia nguji 1.500. Selanjutnya ya, MPMX. MPMX tadi siang saya juga udah arahkan untuk akumulasi. Ya, ini dari saja sebelumnya tanggal 8 Maret di sini ya. Ini udah cuan sampai dengan target terjauhnya. Lalu tadi siang juga saya arahkan juga di grup untuk boleh akumulasi di MPMX. Karena ini terlihat ada hammer dan dia mulai breakout dari resistennya, dan saya lihat di sini ada volume kemarin cukup lumayan bagus dan hari ini juga udah lumayan bagus. Tadi saya lihat, makanya saya arahkan langsung saya share boleh nih MPMX spekulasi entry breakout resistennya, dan kali ini ditutup positif 7,9%, menarik. Kedepannya MPMX akan menguji ya resisten terdekat ya. Resisten terdekat di sini di 1380, break dari itu 1495 terdekat. Menarik nih. Katakanlah kita beli nih kemarin nih di sini. Baik lagi. Beli di sini di harga 1.200-an. Market dibawa turun sebulan, 2 bulan. Naik lagi ke atas. Selama dia masih punya tren naik ke atas, nggak usah panik. Masih bertahan di atas moving average, nggak usah panik. Ya, MPMX masih bagus. Kemarin saya juga baru ambil nih di sini, di bawah ini. Nah, kemarin saya ngeliat ada akumulasi lumayan di MPMX 10.000. Terus juga saya ngeliat kemarin ada hammer ya. Saya ngeliat kemarin ada hammer. Saya mulai masuk kemarin juga di MPMX. Terus eh, kenapa asingnya jualan tapi malah hijau? Terus malah terlihat ini YP-nya juga net buy-nya juga nggak terlalu besar. Ya kan ada yang mempergerak harga kan hukum dagang kan. Ya bukan cuma asing yang ada di market, bukan cuma domestik yang ada di market. Ketika banyak yang akumulasi asing, tapi katakanlah marketnya turun ya, kayak tadi NTM ya. Kenapa ya? Karena yang punya barang lebih banyak di domestik. Domestik yang masih punya banyak barang. Dan distribusinya masih belum terlalu besar dibandingkan akumulasinya.
Nanti kalau mulai distribusinya mulai tipis, akumulasinya segitu-segitu aja konsisten. Segitu-segitu aja. Tapi kan dia distribusinya lama-lama barangnya habis tuh. Udah nggak punya barang. Akhirnya di bawah dia akumulasi lagi. Baru market jadi naik ke atas. Jadi kayak gitu. Teori simpelnya lah. Masih oke ya MPMX. Targetnya nih, kalau untuk hari ini ya di 1400 nih. Resistennya ada 10.000 yang jagain. Kita lihat 1400 di mana. 1400 kan ya ada di area ini resisten. Bisa kita jadikan target. Pak, izin share saham-saham konstruksi. Bisa disebutin aja Pak, saham-saham konstruksi apa? Saham konstruksi masih belum menarik sebetulnya. Saya yang kurang suka saham-saham konstruksi. Kenapa? Saham-saham konstruksi itu eh, punya banyak hutang, Pak. Ya, untuk menjalankan roda bisnisnya dia itu gali lubang tutup lubang. Jadi dia hutang ke bank ya untuk ngejalanin proyeknya. Nanti proyeknya dapat duit dia bayar hutang ya, kurang kurang sehat lah, sama kayak hidup kita bayar apa namanya gali lubang tutup lubang kan nggak sehat ya. Makanya kalau kita lihat apa Adi sebetulnya, kayak kemarin saya saja Sadi, memang ada indikasi dia mulai rebound. Cuman secara tren, lihat trennya kurang bagus. Jangka menengahnya, jangka panjangnya saya lihat. Nah, trennya nggak 45 derajat Pak, turun ke bawah, makin turun ke bawah. Masih kurang menarik lah untuk saat ini. Kecuali memang nanti ada momentum-momentum apa yang bisa ngegerakin eh, konstruksi, ya kita bisa trading-trading aja. Tapi kalau untuk investasi jangka menengah disimpan-simpan kelamaan udah buang aja. Contoh nih kayak kayak sekarang ya. Sekarang nih kan kemarin udah sempat naik terus dibawa turun lagi. Kalau seminggu begini-gini aja udah buang aja, Pak. Masih banyak saham-saham yang bergerak naik positif dibandingkan harapin hal yang gak jelas kayak gini. Konstruksi masih belum, apalagi WSKT. WSKT utangnya banyak banget nih, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Ya, ACST masih downtrend jelas ya. Kelihatan banget nih downtrend. Terus di sini ada, oke, ke bawah nih, Pak. Tadi saya udah jelasin ya, lebih baik beli di harga tertinggi pada perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus daripada salah beli saham. Salah beli saham ya contohnya nih, marketnya downtrend. Nggak ada alasan untuk hold saham ini sih sebetulnya. Jawabannya gimana pandangan saya untuk saham-saham konstruksi atau saham-saham yang lagi downtrend apapun itu, buang. Rugi waktu, rugi pikiran, rugi duit. Harusnya tuh duit bisa produktif. Ya CSE hati-hati ya penurunannya. Malam Pak. Ya, Ellen. Oke. Menarik ya, kemarin juga saya bahas tuh. Kenapa eh, apa namanya cukup menarik juga. Kemarin Tesla ini mencatatkan penjualan tertinggi sepanjang masa, yang terdampaknya apa ya, perusahaan-perusahaan eh, nikel, tembaga, karena bagian dari salah satu bahan baku pembuatan baterainya.
Dan hari ini Antam bisa jadi ya, kalau mudah-mudahan sih, mudah-mudahan kalau dari pom-poman hari ini aja, Mayor aja gara-gara ngasih Kopiko bisa terbang. Nah, tapi kalau kita lihat dari transaksi hari ini Antam, belum ada respon yang signifikan sih sebetulnya, belum ada respon yang signifikan eh, atas pertemuan itu. Tapi setidaknya hari ini memang secara teknikal juga di 4 jam, di 1 jam sudah mendekati area support sebetulnya, sudah mendekati di area support ya. Pun kalau misalkan ya besok naik ya, sudah nggak kaget sebetulnya. Memang udah di area support. Lepas dari pom-poman delegasi kita ketemu Elon Musk untuk bikin pabrik di Indonesia, ya memang udah harusnya rebound. Kalaupun memang didukung karena itu, nanti digorengnya karena itu, ya lebih bagus lagi. Nanti nih para retail di luar, wah, pasti akan berpikir, wah Antam bagus nih, punya punya nikel Antam, terus ada Inco dan seterusnya kan. Nah ini jadi momentum juga. Ya untuk masalah pom-pom delegasi kita ketemu apa namanya, ketemu Tesla atau ketemu Elon Musk, ya kita lihat nantilah besok. Saya nggak mau berspekulasi itu. Ini udah suggest lama ya. Suggest lama udah kena. Ya, silakan, Pak. Iya, Di. Ya, yang jelas-jelas ini kan kalau misalkan kita ngelihat dari sentimen ya, eh Mayora udah bener-bener nih produknya bener-bener diliput media. Mungkin bukan cuma media Indonesia, media asing pun juga akan meliput eh, delegasi Indonesia nih. Si Lord itu nawarin Kopiko. Wah, ini produknya siapa? Ya itu kan jadi pom-poman. Tapi kenapa Antamnya belum? Karena kan ini masih konsolidasi mereka. Mereka masih konsolidasi, mereka masih nego lobby-lobby panjang, belum ada keputusan bisnis yang konkret. Lain hal, hmm, apa Pak Lord ini pulang-pulang langsung konferensi pers, saya dari Texas menghasilkan investasi sekian. Wow, baru di situ. Nah, ini kan masih konsolidasi, masih belum jelas. Kayak kemarin Tesla melirik Indonesia untuk membuat pabrik baterainya. Disebut tuh Indonesia kan. Ada dua opsi, India sama Indonesia. Wow, terbang-terbangan nih Antam kita. Nikel kita terbang-terbang karena udah disebut. Tapi ini kan belum. Mereka konsolidasi, mereka masih lobby-lobby cantik. Ya belum ada keputusan, ya belum keangkat lah kalau menurut dari teori logikanya ya. Tapi kalau misalkan mayornya udah jelas produknya dimakan sama sama orang hebat itu, brandnya udah kesebut. Orang dia ngasihnya nggak kebalik, Kopikonya di depan mata kamera. Nah, banyak yang bilang ini adalah konspirasinya Lord, bahwa dia punya sahamnya Mayora, ya dia coba pom itu, ambil kesempatan. Malah isunya malah ke sana. Kita tunggu Antamnya. Cuma memang Antam udah di area support, harusnya 2-3 minggu inilah harusnya udah mulai rebound. Masih tadi kita lihat kan, kalaupun dia turun eh, makin dalam pun juga sebetulnya masih oke aja. Ya, sama-sama Pak. Tadi MPPA udah sempat saya balas ya, saya jawab ya. Nah ini kadang eh,
Udah saya balas. Udah saya jawab nih. Kita lihat supportnya ada di 302. Semoga dia bisa lanjut naik ke atas. Lanjut ada BSML Pak. Masih bisa naik lagi nggak? BSML. Coba lihat. BSML masih bisa lanjut lagi nggak? Oh ini ada catatan Elliott Wave. Belajar Elliott Wave nih kemarin. Nih, Dow teori ini ya, dipraktekkan ya, disimak video Dow teorinya. Nanti mungkin next time kita bahas Elliott Wave, menyempurnakan dari teori Dow-nya. BSML apakah bisa naik lagi? Ya, sebetulnya udah tinggi banget ya, belum ada koreksi yang berarti, sama juga BSML. Kita lihat majornya juga di sini ada shooting star, hati-hati. Ada shooting star, waspadai, ini jadi reversal malah. Ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dia harus koreksi, koreksinya sampai mana? Ya, tarik aja dari A ke B. Pakai Fibonacci 105 dan 0618. Area 05 dan 0618 jadi target. Oke, simpel. Trennya gimana BSML? Masih bagus trennya. Kita lihat volumenya juga masih bagus. Ini pola cangkulnya jelas. Ya. Nah, ini bisa jadi wave ketiga. Kalau pakai teori elite wave. Wave ketiga harus ada wave keempat, selanjutnya wave kelima. Nanti kita bahas elite wave. Ya, masih oke kok. Cuma hati-hati potensial dia korektifnya. Dia punya low minggu ini kan di 1400 ya. Kalau misalkan dia turun ke 1400 dan turun terus melewati 1400, ya valid dia akan koreksi dulu. Oke, BSML. Pendapat Puan gimana Pak? Puan. Kayaknya saya udah pernah buat suggest di Puan deh. Nah, ini ada suggest nih di Puan nih. Nah, ini Puan suggest saya ini falling wedge. Tapi sebetulnya di balik falling wedge ini, kenapa ada panah ini? Karena ini ada cup and handle. Oke lah, ada cup lah ya. Dia punya cup di sini. Ini cup, ini handle-nya dia naik ke atas. Targetnya kemana? Ke atas. Kalau dari target terdekatnya ini udah tercapai. Target selanjutnya di mana? Saya buatkan target selanjutnya ada di 600 sampai dengan 710. Dari weekly-nya ini masih menarik. Nah, saya coba arahkan atau mungkin ingatkan lagi, coba jangan cuman terpatok cuman satu time frame yang dilihat, dan juga jangan sering pindah-pindah time frame. Karena setiap time frame ini kan berbeda, Pak, bentuknya. Polanya berbeda. Pecahan-pecahan dari time frame yang besar kalau kita lihat time frame yang kecil. Nah, baiknya kita gunakan dua time frame aja ya, mengacu pada major trend dan minor trend. Ini kan cuma dua sebetulnya, major trend dan minor trend. Nah, kita lihat major time frame-nya untuk melihat major trend-nya. Kita lihat major time frame di weekly. Candle terakhir, 3 candle terakhir, dia tendensinya kemana nih? Naik atau turun, atau bahkan sideways. Nah, tendensinya kalau kita lihat memang dia sudah breakout dari resistennya, dan 2 candle terakhir atau 2 minggu terakhir dia mulai kelihatan bullish, ya, kelihatan naik. Kita cari time frame minornya di daily untuk cari level-level entry dan cari-cari level exit kalau kita mau ngejar atau melanjutkan tren-tren bullishnya. Saat ini mau entry boleh nggak? Boleh Pak. Besok mau ngejar Puan boleh nggak? Boleh. Ini kan ada resisten. Saya hapus dulu ya. Satu, saya hapus. Nah ini kan ada support nih. Ini bisa Anda jadikan level stop loss minor. Exitnya di mana ya? Entry-nya di mana ya? Entry-nya sekarang juga boleh. Semakin turun, nguji resisten di bawahnya lagi yang udah jadi support, retest lagi resistennya, nggak apa-apa makin dibeli.
Selama dia masih bertahan di atas 540 masih oke dibeli. Kita masih punya target di 600, 655 sampai dengan 710. Jadi lihat nih weekly-nya. Oh masih oke kok, 2 candle terakhir, 3 candle terakhir. Terus dari tren menengahnya juga beberapa wave terakhir juga. Oh ini lama-lama udah mulai bergerak naik. Ada higher low ya, ada Dow Theory. Kita simak video materi Dow Theory lagi. Ini ada Dow Theory, higher low codingnya kalau kita codingkan ini tinggal pembentukan higher low yang baru. Pun kalau dia naik ke 700 ini kan udah lebih tinggi daripada high ini. Udah pembentukan higher high yang baru. Masih menarik puan untuk di hold. Atau yang belum punya puan besok juga masih boleh entry di puan. Selama masih bertahan di atas 540 masih oke di hold. Turun dari itu buang. Ya volumenya juga masih menarik. Lalu kalau kita lihat data transaksinya puan, asing masih terus akumulasi nih Pak Bu. Masih menarik banget lah, cukup menarik lah ya. Terus dari volumenya juga udah mulai lumayan perlawanan buyer. Menarik ya puan ya. Selanjutnya kita lihat emas. Oke, emas di sini sebetulnya kemarin itu udah sempat capai target TP1 ya. Di 2140. Menariknya hari ini Temas positif 3,4%. Ya, ini harusnya jadi shooting star. Harusnya jadi shooting star. Tapi kalau dia bergerak terus naik ya bagus lah. Ya cuma kita masih wait and see. Ini kesempatan kita untuk jualan sebetulnya. Dikasih kesempatan naik kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Jualan aja dulu. Kalau yang beli ikut suggest, apa-apa amanin aja dulu profitnya. Lihat data transaksinya Temas. Pun juga masih volumenya masih kecil ya, masih belum sebanyak distribusinya. Masih rada-rada ngeri-ngeri sedap nih. Nggak apa-apa dikasih kesempatan untuk jualan berarti. Nanti kalau memang dia mulai terlihat dia breakout dari resistennya dan mulai melanjutkan, sudah apa ya nama bahasanya, sudah mendukung lah, udah konfirmasi candlenya ada candle continuation, ya kita bisa entry buyback lagi nggak masalah. Cuman kalau kondisinya kayak gini masih anomali ya. Tadinya udah naik terus dibawa turun, terus hari ini dibawa naik lagi nih kan jatuhnya anomali. Ini mau kemana nih market? Nggak jelas, trennya nggak jelas. Ya baiknya taking profit udah keputusan yang paling bijaksana sebetulnya. Oke. Arto saat ini sudah berada di area support kuatnya ya. Di sini ada area support, area demand. Nah, ini berada di area demand sebetulnya. Apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh wait and see dulu selama dia masih bertahan di 1000, sorry di 11.800 ya. Di sini juga kalau misalkan dia berhasil tutup menjadi doji hammer, ini bisa juga menjadi morning star yang memungkinkan market akan rebound ke atas. Dan kalau kita ambil support resisten ini adalah resisten di support, dia nggak berhasil uji support atau nggak berhasil breakdown support, dia akan naik lagi uji resisten. Sama halnya seperti di resisten, ketika dia nggak berhasil breakout dari resisten, dia akan turun uji supportnya dan akan terus begitu. So wait and see aja dulu. Terus kalau misalkan masih mau akumulasi, maksudnya mau akumulasi di sini boleh nggak? Ya kalau mau spekulasi ya nggak masalah. Selama masih bertahan di 11.800 masih oke. Breakdown dari itu kita bisa buang. Bertahan di bawah 11.800 kita bisa buang. Volumenya juga belum terlalu lebar.
Link. Link juga menarik nih sebetulnya. Kemarin saya nggak share. Nggak apa-apa lah. Ini coba lihat link nih dari apa namanya pattern sebelumnya sudah sampai target. Apa yang mungkin terjadi di area ini ya dia bisa eh, koreksi dulu memungkinkan ya. Kalau dia nggak berhasil breakout dari resistennya, tapi kalau dia berhasil breakout dia akan lanjut naik. Lalu cari target profitnya gimana? Kalau masih ada resisten-resisten di atas, sebaiknya pakai resisten dulu, nggak usah selalu pakai Fibonacci. Nah, resisten-resisten ini bisa jadi target-target ya. Yang harusnya gampang, simple, jangan dibikin rumit lah target-target tuh. Jangan terlalu membuat kita terlalu banyak informasi jadi bikin rumit nanti. Oke, link Akra. Akra masih kita coba lihat ya di sini ada resisten. Oke, kalau dia mampu bertahan ya targetnya ke 1100. Kalau dia nggak bertahan di atas resistennya dia balik lagi turun ke bawah. Coba lihat Akra. Ya Akra juga masih akumulasi juga cukup menarik ya Akra. So kalau misalkan belum punya barang boleh nggak entry ya boleh aja sebenarnya spekulasi ya. Lama dia bertahan di atas 945 masih boleh di hold. Tapi kalau udah breakdown dari 945 buang dulu aja. Tunggu reversal balik atau eh, kembalikan arah di 800-an lah. Mana nggak mungkin kita tahan sampai 800, baiknya buang dulu. Memang ada potensi kalaupun turun ke bawah, turunnya untuk naik lagi. Ya, kita masih coba lihat-lihat dulu. Oke, mungkin untuk malam ini saya rasa cukup. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin kita lanjut lagi besok Zoom, session Zoom ya. Kita bahas materi dengan Mas Dendi nanti besok sessionnya Mas Dendi hari Rabu jam 9 malam. Nanti saya coba screening-screening lagi. Saya mohon izin istirahat dulu. Kalau ada yang menarik saya akan share lagi. Tadi kita punya apa tuh yang baru? Ada GZCO ya. Ada GZCO juga besok diperhatikan boleh nih GZCO-nya. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Selalu jaga kesehatan untuk Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Alfian. Sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih.